Bertemu lagi dengan Neko Zaru. Kali ini Neko Zaru ingin ngebahas sebuah manhwa yang berjudul My Dad is Too Strong. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe dan like video ini jika kalian suka, agar admin bisa semakin bersemangat dalam melanjutkan konten alur cerita manhwa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Di chapter awal kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang membangunkan ayahnya setelah dia memasak sarapan pagi. Di mana 2 bulan yang lalu karakter utama kita mendapatkan seorang putri lewat sebuah perjanjian kontrak, yang berarti gadis tadi bukanlah anak kandung dari karakter utama kita. 10 tahun yang lalu, Rift mulai muncul di planet yang dihuni manusia. Rift muncul di bumi. Tak terhitung jumlah monster yang keluar dari Rift itu. Pada awalnya, umat manusia tidak berdaya melawan monster yang bermunculan. Lalu kemudian orang-orang dari segala usia mulai membangkitkan kemampuan mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka yang memiliki kekuatan superhuman akan disebut sebagai hunter dan akan bertarung melawan monster yang keluar dari celah dimensi. Semua orang dapat melihat status screen seperti saat mereka bermain game. Dari status itu, mereka dapat melihat kemampuan dan level serta skill yang mereka miliki. MC kita yang bernama Lee Do-jun, seorang pria biasa tanpa kekuatan, selama 3 tahun dia memutuskan untuk belajar hingga akhirnya mendapat pekerjaan di agensi manajemen. Namun saat dia mendapat tugas pertamanya, dia malah tertabrak mobil, namun tidak langsung mati. Hanya saja jiwanya dikirim ke dunia lain yang disebut dunia Murim, di mana seni bela diri dianggap segalanya. Ilmu pedang dan kultivasi dipelajari oleh semua kalangan, anak kecil sampai orang dewasa, orang miskin, bahkan sampai kalangan bangsawan. Sejak pertama kali dia terisekai ke dunia Murim, Lee Do-jun terbunuh beberapa kali. Tapi berkat skill Pocket Watch yang didapat saat pertama kali dia dikirim ke dunia Murim, dia terus bangkit dari kematian, dan perlahan Lee Do-jun melatih dirinya untuk melawan semua pendekar di dunia Murim ini. Sampai ketika ingatan masa lalunya perlahan memudar, dia bahkan hampir lupa dengan namanya sendiri. Saat itu dia sudah menjadi orang terkuat di seluruh benua Murim dan mendapat julukan Heavenly Demon. Namun tiba-tiba Lee Do-jun kembali ke dunia asalnya. Dia terbangun di rumah sakit dan merasa asing dengan dunianya sendiri. Saat Lee Do-jun mengalami kecelakaan, tubuhnya di dunia nyata hanya mengalami koma beberapa hari, sedangkan jiwanya berada di dunia Murim dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu selama bertahun-tahun lamanya. Dengan skill dan kemampuan seni bela diri yang didapat Lee Do-jun selama berada di dunia Murim, monster di bumi bukanlah masalah baginya. Di dunia Murim, Lee Do-jun sudah banyak melakukan pembunuhan, dan kali ini dia berencana untuk menikmati hidupnya dengan tenang sebagai manusia normal. Begitu keluar dari rumah sakit, Lee Do-jun justru kembali ke kantornya, yang membuat rekan kerjanya tidak percaya karena baru kemarin dia mengalami kecelakaan dan dia datang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi di bumi ini Lee Do-jun hanya koma 1 hari lamanya. Tetapi di dunia Murim sudah dia lewatkan selama bertahun-tahun. Rekan kerjanya yang tidak percaya bahwa itu adalah Lee Do-jun mencoba membuktikan dengan menggunakan fingerprint.
Namun setelah dia coba berkali-kali, hasilnya tetap sama. Dia adalah Lee Do-jun, pegawai dari agensi Rift Management. Karena ingatannya masih kacau, seniornya meminta Lee Do-jun untuk beristirahat dan datang lagi besok hari karena dia baru keluar dari rumah sakit. Singkat cerita, sesampainya Lee Do-jun di rumahnya, dia malah lupa dengan kode pintu rumahnya sendiri karena ingatannya yang masih samar-samar. Namun tiba-tiba, seorang gadis yang tidak dia kenal keluar dari dalam rumah dan membuat Lee Do-jun kaget sekaligus bertanya-tanya. Siapa kau? Tanya Lee Do-jun. Di dalam rumah, gadis itu kemudian memperkenalkan diri. Dia bernama Seol Yoon-he, anak dari kakak Lee Do-jun. Kedua orang tua Yoon-he meninggal dunia karena suatu musibah. Berhubung ibunya adalah yatim piatu, jadi tidak ada keluarga dari ibunya yang bisa membantu. Satu-satunya yang dia bisa mintai tolong adalah saudara dari ayahnya, pamannya. Dia adalah Lee Do-jun. 2 hari yang lalu, tepatnya sebelum kecelakaan, Yoon-he sudah mengirim pesan kepada Lee Do-jun dan sudah mendapatkan izin. Itulah mengapa dia mengetahui kode pintu rumah Lee Do-jun. Namun Lee Do-jun tidak mengingat kejadian itu karena sudah bertahun-tahun lamanya dia berada di dunia murim. Di sini, Yoon-he terus memohon agar diizinkan tinggal setidaknya sampai ia lulus dari Akademi Hunter. Karena saat ini, Yoon-he tidak ada seorang pun yang bisa dia mintai tolong kecuali pamannya, Lee Do-jun. Pada akhirnya, Lee Do-jun menyetujui Yoon-he untuk tinggal di rumahnya, asalkan dia mau menandatangani perjanjian kontrak yang dibuat Lee Do-jun. Dan mulai saat ini, Lee Do-jun akan menjadi ayah angkat Yoon-he sekaligus walinya. Yoon-he merasa sangat senang. Dia juga berterima kasih karena pamannya mengizinkannya untuk tinggal bersama. Setelah itu, Lee Do-jun pergi ke kamarnya untuk mengganti pakaian kantor yang dia gunakan. Tanpa sengaja, Yoon-he melihat tubuh sispek Lee Do-jun dan membuat Yoon-he salah tingkah. Hal itu wajar saja karena Lee Do-jun sudah lama melatih tubuhnya seni bela diri. Singkat cerita, mereka berdua kemudian pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Namun tiba-tiba sebuah rift muncul di dalam supermarket. Satu goblin keluar dari rift, membuat semua pengunjung panik dan berhamburan menjauhi monster tersebut. Yoon-he kemudian mengeluarkan pistol mana untuk melindungi ayahnya dan langsung menembak ke arah goblin dan membuat goblin itu mati seketika. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian datang dan memeriksa TKP dan menanyakan siapa yang telah mengalahkan monster goblin itu. Lee Do-jun mengatakan kepada petugas itu bahwa yang mengalahkan monster goblin adalah Yoon-he, anaknya. Sekembalinya mereka ke rumah, Yoon-he mendapat kompensasi atas jasanya menyelamatkan warga dari monster, sekaligus melindungi masyarakat. Kompensasi diberikan oleh Departemen Kepolisian Daerah Seoul ke rekening pribadi Yoon-he. Lee Do-jun kemudian bertanya kepada Yoon-he kenapa dia tidak berburu monster saja. Padahal hasil dari mengalahkan monster sangat menguntungkan bagi Yoon-he. Yoon-he menjawab bahwa kejadian barusan hanyalah kebetulan. Kemunculan dungeon itu terjadi secara random dan tidak semua monster yang keluar dari dungeon adalah monster yang lemah. Dan Yoon-he juga belum mendapatkan lisensi Hunter karena dia belum lulus dari Akademi Hunter. Keesokan harinya Lee Do-jun kembali bekerja di kantor manajemen. Dan rekan kerjanya memberitahu bahwa mereka akan kedatangan Hunter rank F yang akan ditemani Lee Do-jun untuk masuk ke dalam Rift untuk melakukan survei lapangan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya saat berada di dalam dungeon. Kantor manajemen tempat Lee Do-jun bekerja bertugas untuk mengumpulkan informasi di dalam Rift dan mereka akan ditemani oleh Hunter demi keamanan saat mengumpulkan informasi tersebut. Tidak lama kemudian, Hunter yang mereka tunggu akhirnya datang dan memperkenalkan dirinya.
Dia adalah Chaeji sekaligus meminta maaf karena dia datang agak terlambat. Chaeji adalah seorang hunter wanita yang memiliki wajah yang cantik dengan rambut yang kemerah-merahan. Pada awalnya, rekan Lee Do-jun ingin mengambil alih tugas Lee Do-jun karena berpikir Lee Do-jun akan kenapa-napa saat berada di dalam dungeon. Tapi Lee Do-jun bersikeras dan dia akan tetap melakukan tugasnya tersebut. Sesampainya di lokasi dungeon, Chaeji kemudian mengganti outfitnya dengan pakaian tempur. Begitu mereka ingin memasuki dungeon, Chaeji bertemu dengan teman seangkatannya saat masih bersekolah di Akademi Hunter. Ketiga orang itu meremehkan Chaeji karena dia hanyalah seorang hunter rank F. Dan salah satu dari mereka mencoba mempermalukan Lee Do-jun karena melihat Lee Do-jun hanyalah orang biasa yang bekerja di agensi manajemen. Lee Do-jun kemudian mengeluarkan aura membunuhnya dan hanya dengan menatap mata Lee Do-jun, orang tersebut menjadi keringat dingin dan kesulitan bernafas. Dia menyadari bahwa orang yang ada di depannya saat ini bukanlah orang biasa. Saking ketakutannya, dia sampai terjatuh dan ngompol di celana. Setelah kejadian memalukan barusan, Lee Do-jun dan Chaeji bergegas memasuki dungeon. Dan ternyata di dalam dungeon sudah ada beberapa hunter yang lebih dulu berburu goblin. Kemudian, Lee Do-jun segera melaksanakan tugasnya, yaitu mencatat semua informasi yang bisa dia dapatkan di dalam dungeon. Sedangkan Chaeji sangat bersemangat dan ingin memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang hunter karena ini adalah tugas pertamanya sebagai seorang pendamping. Namun karena lengah, Chaeji tidak melihat sebuah serangan mengarah kepadanya dan dia tidak melihat 3 goblin yang berjalan ke arah mereka. Beruntung, Lee Do-jun berhasil menyelamatkannya sehingga dia tidak terluka sama sekali. Lee Do-jun kemudian meminta Chaeji untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang hunter pendamping. Chaeji kemudian mengeluarkan pedang miliknya dan tanpa basa-basi langsung menerjang ke arah kelompok goblin tersebut. Salah satu goblin mencoba memukul Chaeji dengan gada palunya, namun berhasil dihindari oleh Chaeji dengan cara menunduk. Chaeji kemudian melompat ke atas dan memberikan satu tebasan ke arah goblin tersebut, tetapi tebasan yang diberikan masih terlalu dangkal. Chaeji kemudian memberikan tendangan ke arah kepala goblin tersebut dan berhasil mengalahkannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Chaeji tidak sadar bahwa salah satu goblin berhasil melewatinya dan mencoba menyerang Lee Do-jun. Namun, dengan mudahnya, Lee Do-jun menghindari serangan itu dan membuat goblin yang mencoba menyerangnya ke jurang. Sambil mencatat informasi yang dia dapat, Lee Do-jun berkata kepada Chaeji, "Kau masih di tengah pertarungan, fokuslah pada musuhmu," kata Lee Do-jun. Chaeji dan salah satu goblin yang tersisa hanya bisa memasang ekspresi bingung melihat Lee Do-jun bisa menghindar dan mengalahkan goblin tadi tanpa harus menyentuhnya. Setelah itu pertarungan kembali dilanjutkan. Melihat Chaeji mulai terdesak dan hanya bisa bertahan dari serangan goblin, sepertinya dia sedang melupakan teknik dasar dalam menggunakan pedang. Mundur dan tarik nafas dalam-dalam, kemudian temukan celah saat musuhmu menyerang, kata Lee Do-jun. Chaeji kemudian mundur, mengatur nafas dan memasang kuda-kuda untuk bersiap melakukan serangan balik. Goblin yang tersisa kemudian berlari dan menyerang Chaeji dan dengan sigap Chaeji melakukan serangan balik dan berhasil mengalahkan goblin yang terakhir. Menjelang sore hari, Chaeji sudah berhasil memburu 17 goblin dan Lee Do-jun juga sudah selesai dalam mengumpulkan informasi yang dia butuhkan. Lee Do-jun kemudian bertanya, kenapa Chaeji tidak berburu sendiri? Dengan begitu dia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Chaeji berkata bahwa dia tidak melakukan ini demi uang. Dia hanya ingin menjadi bagian dari kelompok.
Jadi selama ini tidak ada hunter yang ingin mengajak Chaeji bergabung ke dalam kelompoknya karena Chaeji adalah hunter rank F, hunter yang terbilang lemah. Di sini Chaeji sedikit curiga bagaimana bisa Lee Do-jun tahu banyak tentang ilmu pedang, cara mengatur nafas, menjaga jarak, dan menunggu momen serangan balik. Hal itu membuat Chaeji kagum dengan Lee Do-jun. Chaeji menjadi bertanya-tanya apakah Lee Do-jun menyembunyikan kekuatannya. Namun di sini Lee Do-jun tidak berniat menjawab pertanyaan itu. Dia kemudian bergegas keluar dari dungeon. Begitu pekerjaannya selesai, Lee Do-jun berjalan pulang ke rumahnya dan di belakang ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Namun hal itu sudah disadari oleh Lee Do-jun. Lee Do-jun kemudian meminta orang tersebut untuk keluar dan berhenti mengikutinya. Rupanya orang yang mengikuti Lee Do-jun adalah Chaeji. Ini dia lakukan karena Chaeji masih penasaran. Apakah Lee Do-jun yang kelihatannya hanya seorang pegawai kantoran biasa sebenarnya memiliki kekuatan yang dia sembunyikan.